Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berasal dari channel YouTube Kajian Muslim Silo Laut. Yang ada pun pertanyaan itu, Ustaz, bagaimana sih cara mengatasi amarah atau marah? Nah, marah memang merupakan sifatnya manusia. Setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya marah. Ada yang marahnya kecil dan ada yang marahnya besar. Namun kita sebagai manusia janganlah larut-larut dalam keadaan marah. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta nasihat ataupun wasiat, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat atau wasiat. Apa sabda Rasul? La taghdab, jangan marah. Farad dada miroron, laki-laki itu mengulangi pertanyaan lagi. La taghdab, jangan marah. Nah, marah ini ada tiga macam. Ada orang yang bentar marah, bentar baik. Ada orang yang lama marah, bentar baik. Dan ini ada yang ketiga lebih parah, bentar-bentar marah, lama baik. Jadi sifat amarah itu pasti akan dimiliki oleh manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, jika terlanjur marah, bagaimana sih mengatasinya begitu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya, "Idza ghudiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakanat khutbuhu." Apabila salah seorang kamu marah, maka ucapkanlah a'udzu billah, maka marah itu akan reda. Ustaz, saya sudah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetapi marahnya tidak hilang. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa idza ghudiba ahadukum falyaskut. Apabila kamu marah, maka diamlah. Kenapa orang marah itu harus dianjurkan diam? Karena apabila orang yang marah dia mengeluarkan kata-kata, maka nanti akan ada tiga yang keluar dari mulutnya. Yang pertama, dia akan mengungkit. Orang yang marah mengeluarkan kata-kata, dia akan mengungkit. Apabila seorang guru berkata kepada muridnya, "Kalau tidak karena aku, mungkin kau tidak akan jadi apa-apa saat sekarang ini." Seorang suami berkata kepada istrinya dalam keadaan marah, "Kalau tidak karena kau nikah karena aku, mungkin hidupmu tidak seperti ini." Seorang pejabat berkata kepada bawahannya, "Kalau tidak karena aku memasukkan kau kerja dulu, kalau tidak kau kena honor dulu di sini, mungkin kerjaanmu tidak ada saat sekarang ini." Itulah efek apabila orang marah mengeluarkan kata-kata. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau engkau marah, maka diamlah. Yang kedua yang membuat kita marah itu apa? Tentu terlalu banyak yang bertanya ketika kita diam. Tapi diam ini juga ada dua sifatnya. Ada diam karena iya, ada diam karena marah. Maka orang yang sudah berumah tangga harus memahami keluarganya. Terutama istri memahami suami, suami juga memahami istri. Apabila suami pulang kerja,
yang biasanya banyak berbicara, namun pada kali itu dia diam. Mungkin banyak masalah yang dipendamnya, namun dengan diam dia meredam amarahnya. Maka istri jangan lagi banyak bertanya, tetapi banyaklah berbuat apa yang harus diperbuat. Misalnya buatkan kopinya dan lain sebagainya. Lalu dengan diam itu amarah juga tidak hilang. Lalu bagaimana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, apabila marah dalam keadaan kamu itu berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa idza jaa ahadamul ghadab, dan duduk juga tidak menghilangkan amarah kamu, falyattazi', maka berbaringlah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di sini ketika marah untuk merubah posisi. Apabila posisi kita itu marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Duduk tidak menghilangkan amarah juga, maka berbaring. Berbaring atau tidur tidak menghilangkan amarah juga, maka yang terakhir digulingkan sajalah. Udah dibaringkan, udah ditidurkan, namun amarah itu juga tidak reda dan tidak hilang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu sifat syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma', maka sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka apabila marah seorang kamu, maka berwuduklah. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam marah atau menghilangkan marah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang marah ini juga dapat kita lihat. Di sini ada 3 ciri orang yang lagi marah. Yang pertama itu apa? Adamur ridho ala syai', tidak ridho terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, maka ia akan marah. Yang kedua, al-abus, muram mukanya. Kalau sudah cemberut mukanya, apalagi seorang suami istri yang tadinya istrinya mukanya bagaikan rembulan namun berubah menjadi rengginang, mungkin itulah ciri istri Anda sedang dalam keadaan marah. Maka ciri yang ketiga apa? Warimama haulus syai', membengkak sekitar wajahnya, membengkak sekitar mukanya. Maka ada orang marah yang kita lihat mukanya berubah menjadi merah, pandangannya berubah menjadi sinis, maka itu adalah ia sedang lagi dalam keadaan marah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri-ciri dan juga yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam marah. Dan juga Al-Imam Muhammad bin Mansur At-Tausi dalam kitab Sifatus Safwah jilid 2 halaman 398, apa ia tuliskan di situ? Sittatul khisal yu'rafu bihal jahil, bahwasanya ada 6 yang dapat membuat orang itu jahil. Salah satu di antaranya kama al-ghadabu ala syai', marah dengan hal yang sepele. Salah satu di antaranya marah dengan sesuatu, hal-hal yang sepele dapat membuat orang itu jahil. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jawaban. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, dan menambah ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.